Halo, kembali lagi bersama saya kolektor saham di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga Jumatnya, Sabtunya, weekendnya ini bahagia ya, baik. Karena Jumat ditutup dengan hijau. Semoga. Mungkin kita akan kembali membahas saham IPO, khususnya CDIA dan Koin. Dan semoga teman-teman tidak bosan, karena jujur saja saya bukannya tidak melihat saham lain ya, tapi karena memang saya hanya memiliki kedua saham ini saat ini. Dan kemarin sempat saya tertarik ketika market cukup kering, ketika sebelum listing ya, ketika penawaran umum, penawaran awal, ya sebelum listing lah. Jadi dana terserap ke pemesanan, dan banyak saham-saham turun ketika itu. Saya cukup tertarik, tapi ketika saya selami, saya tidak jadi membeli karena ya terlalu banyak calon-calon hal negatif yang akan mempengaruhi market ke depannya ketika itu. Seperti ya, dan antara itu belum habis-habis ya. Nanti bakal ada aja gebrakannya yang membuat, ya namanya kebijakan, setiap kebijakan itu pasti pro kontra. Dan apalagi suatu hal yang dimulai dengan kontra, banyak yang kontra ya. Tentu hal baik pun yang jika mereka lakukan pasti banyak kontranya. Ya, jadi saya menghindari dulu dan meletakkan sebagian dana, sebagian besarnya di tempat-tempat yang safe. Jadi tidak saya masukin ke saham-saham favorit, apalagi BUMN ya. Secara garis besar memang saya hindari. Oke, CDIA. Hari ini hari Sabtu lah ya. Kemarin Jumat, CDIA ditutup arah 9,76% di 16.30, dengan volume yang kecil. Ya yang penting arah lah ya, sesuai dengan yang kita lihat ketika hari Kamisnya, dimana sebagian besar investor retail mulai nggak nyaman dengan penurunan yang bikin panik. Dan hari Jumatnya langsung arah, bahkan lock arah ya, dari sesi kedua kalau nggak salah. Oke, kita coba lihat order book. Antrian tersisa di arah 876.819 lot dengan value 134 miliar ya, sesuai dengan gambaran saya atau bahkan yang saya inginkan ya. Value-nya kecil, lalu asing terlihat net sell ya. Iya, net sell. Lalu apalagi nih, transaksinya ini sebanyak 833 lot. Ya standar lah ya, tidak terlalu besar dan tidak sekecil awal-awal. Dengan frekuensi 28.000 kali. Kita lihat Broksum. Nah, ini di sini aja udah mulai menarik ini. Cuma saya berharapnya kemarin memang si top seller kepengennya si MG dan XL, karena kedua broker tersebut yang pegang banyak barang sejauh ini, di luar barangnya UE ya. Nah tapi ternyata kemarin hanya XC, harapannya yang terrealisasi ya. Lalu ada DH, PD dan XL. Namun MG di sini menjadi top buyer, tapi ya cukup gede sih, 47M. Lalu ada YB, YP, CP. Nah di bawah MG ini saya melihat
ini broker-broker favorit ya. Oh ya, walaupun CP di sini biasanya memang juga trading scalping, tapi tidak seganas MG mainnya, nggak se tektokan MG lah ya. Kalau MG itu dia tipenya seperti bisa saja itu pagi dia beli, sore dia buang, atau sorenya beli, besok paginya dia buang. Nah gitu ya, bikin jantungan. Kalau CP lebih slow ya, misal 2 hari dia ngumpulin, nanti hari ketiga dia cicil jual, hari keempat habis barang gitu, lebih soft lah mainnya. Begitu juga dengan SQ ya, terpantau beli. Kita lihat asingnya, ya asingnya net sell, hanya dikumpulkan PD. ZP ini udah dari hari dalam seminggu yang lalu lah, kebanyakan jual. Semoga aja udah habis barangnya. Domestik, saya agak curiganya 2 ini ya. Di dalam tubuh XL itu saya mencurigai lebih dari separuhnya kemungkinan adalah big money, karena sejak awal IPO XL sangat aktif dengan dana yang sangat besar ya. Saya juga heran kalau retail nggak sekuat itu kayaknya. Dan hal yang kedua, DH, hati-hati. DH ini biasanya si Sinarmas ya, biasanya dia sering digunakan oleh Pak PP untuk bertransaksi. Tapi ya semoga aja ini cuman retail biasa ya. Lalu ada XC, saya sangat senang kalau XC, XL, MG itu ada di sebelah kanan. MG ini kemarin padahal barangnya masih ada dan belum habis ya. Kalau di koin kalau nggak salah dia udah habis. Tapi dia beli sekarang, saya takutnya malahan. Tapi nggak apa-apa sih. Hari Senin masih FCA. Jadi yang saya takutin itu nanti, misalnya di hari terakhir FCA si MG beli banyak barang. Nah ketika lepas FCA mungkin UE-nya ada planning mau markup harga, tapi nanti malah diguyur MG ya kan. Jadi ya sekali lagi, saham yang salah satu saya suka dari saham IPO adalah sebenarnya kalau ada yang ngomong saham IPO ini tidak bisa diprediksi atau unpredict, ya saya juga nggak setuju ya. Kalau Anda memprediksi saham IPO menggunakan fundamental, ya tentu aja nggak bisa ya. Ataupun menggunakan teknikal juga nggak bisa ya. Intinya saham IPO menurut saya sangat tepat jika kita menggunakan strategi psikologi, di mana kita bisa memperkirakan atau mengira-ngira tentang kondisi psikologi di pasar saat itu. Ya katakanlah misal OMG hari ini beli, barangnya nanggung gak terlalu banyak, dan mungkin besok dia hanya menjual sedikit atau malah menambah lagi. Lalu UE kayaknya belum jualan karena masih FCA lah, gitu-gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita gunakan ketika saham-saham IPO. Atau juga hari ini retail borong banyak, sedang rakus semua. Nah kita tahan diri untuk beli. Nah 2 hari berikutnya retail kena guyur sama bandar misalnya. Lalu harga merah ARB berhari-hari, 3 hari berturut-turut. Nah di hari ketiga ketika retail sudah capek buangin barang, cut loss. Nah disitulah kita masuk, cicil pelan-pelan. Nah itu jadi hal-hal yang bisa kita gunakan ya harus kita gunakan, dan yang nggak bisa kita gunakan jangan kita gunakan. Jadi ketika kita tidak bisa menggunakan teknikal, tidak bisa menebak candle di saham IPO, lalu kita ngomong
sama IPO itu tidak bisa diprediksi ya, kita nggak bisa kayak gitu ya. Jadi nggak cuman kita yang benar loh gitu. Dan yang nggak kita ngerti, yang nggak kita tahu, kita jangan ngomongin hal itu nggak benar gitu, hal itu nggak baik. Jadi ada kok yang apa ya namanya, yang pro di bidang itu, taruhlah gitu ya. Ya untuk CDA ke 2000 ya menurut saya sangat mungkin ya. Lalu apa yang saya lakukan ya, saya selain nunggu ya saya tetap kerja, saya tetap beraktivitas seperti biasa dengan tenang ya. Karena jumlah yang saya tanamkan di CDIA dan AVG yang saya punya di CDIA itu semua sudah sesuai planning saya. Dan jika CDIA turun sampai kesekian, saya harus apa? Saya harus bagaimana lagi jika turun lagi ya, itu sudah saya planningkan, udah ada rencananya. Jadi saya tenang gitu. Jadi jangan dibilang orang-orang yang beli IPO itu judi bla 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 ya. Ya udahlah, kalau kamu nggak ngerti atau kamu nggak konsen di hal itu ya udah, kerjakan aja yang kamu konsen gitu. Jangan nyenggol-nyenggol yang lain gitu ya. Untuk 2000 ya, untuk dalam waktu mungkin saya nggak bisa ngomong, tapi yang jelas seperti kemarin, untuk penurunan nggak bakal sampai 1000 menurut saya ya. Mentok di 1200 lah palingan. Dan untuk kenaikan ya saya membebaskan bandar, karena sekali lagi ini tentang psikologi. Terus ketika bandar kepingin naik ya naik, ketika bandar nggak melakukan apapun lalu ada yang scalping dan turun ya turun. Dan naiknya sampai ke berapa ya juga kembali ini tentang psikologi. Terserah sampai ke berapa ya, saya selagi naik ya saya ikut. Oke, sekian, durasinya udah kepanjangan ya. Kebanyakan ngomong tentang hal lain. Ya udahlah. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.